Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa yang baik, berikan kami roh pengenalan yang benar, utuh dan lengkap akan pribadi-Mu. Engkau Allah yang penuh rahmat, penuh kasih, tapi Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang menguasai raja-raja di bumi. Engkau yang berdaulat atas pemerintahan bangsa-bangsa. Engkau yang patut kami hormati, kami sanjung, kami tinggikan dan kami layani. Itulah sebabnya hamba berdoa, berikan setiap kami roh takut akan Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan boleh mempengaruhi, menguasai hidup kami, perkataan kami, pemikiran kami, tindakan kami, langkah-langkah kami adalah ekspresi dari rasa takjub, takut, hormat, kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran yang akan menantang saudara dan saya. Hanya ada dua kehidupan ini. Saudara orang yang sungguh-sungguh meraih atau menggenapi janji Tuhan, atau saudara orang yang di luar penggenapan janji Tuhan. Kalau kita di luar penggenapan apa yang telah Dia janjikan, nanti Alkitab akan mengajar kepada kita. Itu adalah sebuah bentuk disiplin yang cukup tinggi. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa bersama dengan dunia ini. Tuhan tidak ingin kita ini hidup di luar kehendak rencananya yang begitu agung dan mulia. Mari kita akan buka tema kita hari ini, pagi ini. Judulnya adalah rahasia meraih atau mengalami janji Allah. Saya ajak saudara memperhatikan firman Allah pada pagi hari ini. Supaya pengenalan saudara kepada Tuhan itu utuh, lengkap, dan akan menghasilkan perilaku yang mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Saya merasa ini yang saya doakan terus, saya arahkan terus supaya jemaat memiliki roh hormat dan takut akan Tuhan lebih kuat, lebih besar dari hari-hari yang sebelumnya. Saya bersyukur bagi ini bisa menyampaikan firman Tuhan minggu kemarin saudaraku. Ketika saya sedang mau ibadah dari rumah sudah merasa ada yang beda beres tubuh saya. Wah, saya kayak mabuk begitu. Dan saudara ini sebagai gembala, saudara perlu memaafkan saya ini sering mabuk. Jangan bilang-bilang jemaat yang lain ya, saya mabuk cinta. Ya. Jadi sering mabuk tapi mabuknya mabuk cinta. Saya mabuk, saya bilang sama istri saya pulang. Di rumah saya kerokin sendiri. Dan setelah itu saya bisa istirahat. Itu rasa mabuk itu hilang. Hari Jumat malam ada lagi, semalaman saya tidak bisa tidur. Ya tidur bangun karena apa? Sakit gigi. Ya. Walaupun penyanyi dangdut mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, kalau saya lebih baik sehat, saudara. Dan saya bangun tidur, kira-kira jam 1 begitu saya bangun. Tuhan, saya mau berdoa sajalah. Saya berdoa sampai jam 3 gitu. Terus akhirnya pagi kebangunan, tidak di bangunan istri saya. Dia tahu saya mungkin kurang tidur. Dan pagi ini sehat. Anugerah Tuhan bisa menyampaikan kebenaran yang luar biasa. Rahasia meraih atau mengalami janji Tuhan. Ingat, kalau sampai saudara kehilangan kesempatan untuk meraih janji Tuhan,
bukan berkat yang kita terima, disiplin ilahi yang luar biasa. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-8. Bagaimana dengan jelas Tuhan menyampaikan isi hatinya untuk umatnya di Israel. Dan saya ingin bacakan demikian, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jelas janji Allah kepada umat Israel dan janji Allah kepada hambanya. Aku memanggil kamu untuk memimpin umatku ke negeri Kanaan yang luas, penuh susu dan madu. Jadi dua pihak mengerti, Musa sebagai hamba Tuhan, umat Israel. Musa memberitakan ini semuanya. Dan saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat nanti. Ketika bangsa Israel menerima janji itu, sebelumnya saya kasih bocoran dulu. Generasi Musa yang masuk tanah Kanaan cuma Kaleb dan Yosua. Sebagian besar dari generasi Musa tidak bisa masuk Kanaan. Musa pun mendapatkan disiplin ilahi tidak masuk Kanaan. Dia hanya melihat tapi tidak masuk. Hanya Kaleb dan Yosua dan generasi setelah generasi Musa. Ini pembelajaran yang luar biasa. Dan ketika mereka di padang gurun, mereka binasa di padang gurun tanpa bisa menggenapi janji Allah untuk menuntun mereka ke tanah Mesir. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Bukakan firman Allah Roma 11 ayat yang ke-22. Saya ingin kita semuanya belajar. Ya. Roma pasal 12, ya, 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau saudara melihat perjalanan umat Israel, ini perlu betul-betul menjadi perhatian bagi saudara dan saya. Ya. Dikatakan di sini, peringatan ini bukan ditujukan kepada umat Israel. Tapi kepada jemaat Roma, kepada orang Kristen. Kita harus mengenal Allah Bapa yang penuh kasih. Tapi Yohanes 1 ayat yang kelima, Yesus Kristus itu berkuasa penuh atas raja-raja, pemerintah-pemerintah. Dia raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan anugerah Allah membangun kita sikap untuk patuh dan tunduk kepada Dia. Tujuan kasih karunia itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Dan kehadirannya memberikan jaminan seperti apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Yesus jaminan perjanjian baru, artinya jaminan yang memberikan kepastian, saudara pasti bisa taat. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat Paulus sedang memberi peringatan yang penting kepada semua orang percaya, bukan kepada orang Israel ini konteksnya, yaitu kepada semua gereja. Ada kemungkinan yang sebetulnya memberikan rasa gentar bahwa Allah akan memotong setiap orang pelayanan, gereja atau kelompok gereja jikalau mereka tidak
hidup di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Ini yang harus membangun rasa kasih, tapi rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Kita tidak boleh menekankan Allah hanya satu sisi. Kita harus melihat Allah utuh. Saya waktu kemarin ikut MD, dari sekian khotbah, satu kata yang masuk dalam hati saya. Hamba Tuhan ini menceritakan, kira-kira saya pelajari itu tahun 1980, ada pengkhotbah hebat di Amerika. Cukup terkenal, cukup berpengaruh. Siarannya di banyak penonton di rating tertinggi di televisi itu. Namanya Jimmy Swaggart. Tanpa saya merendahkan dia dan meninggikan diri, faktanya dia jatuh. Jatuh dalam dosa. Dan ketika ditanya, mengapa Bapak jatuh? Saya mencintai Yesus. Saya mencintai gereja Tuhan. Saya mencintai pelayanan. Tapi yang tidak ada pada saya tidak takut akan Tuhan. Saya ketika mendengar itu saya bergetar. Banyak hamba-hamba Tuhan dipotong. Banyak anak-anak Tuhan dipotong. Meninggal sebelum waktunya. Saya berkata, Tuhan, berikan pada hambamu. Hambamu itu kan menjadi cetakanmu Tuhan. Sehingga sebelum engkau membentuk jemaatmu, engkau membentuk lewat hambamu. Bentuklah Tuhan. Supaya roh takut akan Tuhan itu mempengaruhi seluruh aspek hidup hamba. Hari ini saudara kekasih, jikalau Allah tidak menyayangkan Israel, dia juga tidak menyayangkan gerejanya. Jikalau mereka menolak jalan Allah, jalan yang ditetapkan Tuhan. Tapi Pak, saya kan ini kan gereja kasih karunia. Kalau sungguh-sungguh engkau hidup di dalam kasih karunia, engkau belajar dari Paulus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14, kasih Kristus menguasai kami. Penekanan kasih karunia bukan kasih kita kepada dia. Kasih Kristus yang menguasai kami. Oleh karena itu dari pengalaman, pemahaman. Karena itu tidak ada di antara kita yang hidup bagi dirinya sendiri. Kalau mereka hidup harusnya hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit. Kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, engkau tahu Yesus mati bagi saudara, engkau adalah milik dia dan sang raja itu memimpin hidup kita untuk dalam ketaatan. Itulah orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia. Saya berdoa supaya pagi hari ini roh takut akan Allah itu turun menembus hidup saudara. Saudaraku yang kekasih, Abraham dibenarkan karena iman. Yakobus mengatakan dia dibenarkan juga pada waktu dia bertindak menyerahkan anaknya. Tapi sesungguhnya Abraham dibenarkan hanya karena iman. Tetapi ketaatan adalah iman yang ditunjukkan dalam perbuatan. Sebentar lagi di jemaat di Demak mau ada baptisan. Saya berdoa, Tuhan, biarlah dari anak-anak yang dibaptis ini keluar pahlawan-pahlawan iman. Keluar perjuang-pejuang gigih bagi kerajaan-Mu, saya doakan. Dan saya bilang sama istri saya, atur, bimbing. Supaya pembimbingan pertama semua dipenuhi Roh Kudus. Saya makin gentar, saya tidak sedang untuk melakukan fungsi sebagai gembala, ya syaratnya dibaptis. Tapi saya sedang mengikuti arahan Tuhan, berikan rasa takut dan gentar. Sehingga doa saya adalah, dari mereka yang baptis itu muncul pahlawan iman.
Pagi ini juga malam-malam saya berdoa. Dari khotbah saya ini, dari jemaatmu, muncul pahlawan-pahlawan iman. Muncul orang-orang yang gigih bagi Tuhan. Muncul orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari saya tunjukkan tentang Allah. Beberapa ayat mau sebutkan, Allah itu tegas. Tapi penuh kasih. Kadang-kadang di dalam gerakan-gerakan tertentu anak-anak muda ya di luar kota itu doanya kadang-kadang kurang penuh hormat. Tuhan, biarlah kamu bicara Tuhan, kamu bicara, kamu siapa? Dia raja di atas segala. Dari bahasanya itu kelihatannya Tuhan itu sederajat. Dia memang merendahkan hati, tapi hakikatnya dia raja atas segala raja yang harus kita patuhi dan kita taati. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Kalau saudara nanti di rumah baca Kisah Rasul pasal yang kelima, tidak usah dibuka. Ada kisah pada waktu Tuhan bekerja dengan ajaib, semua yang berkelebihan dijual tanahnya, asetnya diberikan kepada rasul-rasul dan salah satu adalah keluarga suaminya Ananias, istrinya Safira. Mereka bersepakat menjual, kalau saya bahasakan mungkin berlaku 500 juta. Dan bagaimana saya tidak tahu pergulatan batinnya. Diserahkan pada rasul, ini hasil penjualanku seluruhnya 200 juta. Kan sebetulnya kalau Allah itu kan ya enggak apa-apalah dimaafkanlah. Tapi ketika Petrus penuh Roh Kudus lah ini. Petrus penuh Roh Kudus, dia lihat Ananias. Kamu akan binasa dengan kekayaanmu itu. Dia mati. Ketika rame-rame istrinya itu juga datang ada apa. Petrus menatap lagi. Kamu bersekongkol dengan suamimu. Saat itu juga mati juga. Allah sedang membangun otoritas ketegasannya. Supaya umat nanti ketika mengalami aniaya, umat tahu bahwa Allah itu dahsyat. Allah itu bukan teman permainan kita. Dia memang sahabat dekat kita. Tapi hakikatnya raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bukakan 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-30. Kita lihat banyak orang Israel yang tidak masuk Kanaan. Nah di sini juga kita lihat 1 Korintus pasal ya. Sebab itu banyak, bukan sedikit. Ini kata Paulus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal sebelum waktunya. Mereka hidup mementingkan diri sendiri. Hati-hati jemaat. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan betul-betul ingin menuntun umat Tuhan itu rasa hormat. Kasih tapi penuh hormat. Dan pelayanan saudara harus ditingkatkan kualitas pelayanan kita. Kalau tidak, pelayanan saudara bisa dipotong oleh Tuhan. Betul. Saudara sampai kehilangan pelayanan, kehilangan kesempatan pelayanan. Mungkin ada orang yang berkata begini, saya tidak cocok. Dengan Pak Petrus saya tidak cocok. Saya tidak usah pelayanan. Itu kan pendapat pribadi. Tapi saudara belajar ketika Allah berperkara dengan Fir'aun, bahasa Alkitab adalah Allah mengeraskan hati Fir'aun. Allah tidak punya tabiat seperti itu. Artinya Allah membebaskan Fir'aun, lakukan apa yang jadi keputusanmu. Kalau itu sudah terjadi, berarti saudaraku itu disiplin tinggi. Kalau Allah masih menegur lewat firman-Nya, Tuhan menegur kita masih bisa mendengar, itu anugerah. Saudara berpikir, saya tidak usah pelayanan, nanti saja. Tidak bisa kita berhitung-hitungan dengan Tuhan seperti itu. Mari saya ingin jemaat meraih setiap janji Tuhan.
Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 22. Ya, secara cepat aja ini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, diberkatilah ia, terkutuklah itu didikan keras. Mana mungkin kalau Yesus sudah mengasihi saudara sedemikian dahsyatnya. Sampai Paulus ketika tahu hal itu, mengalami hal itu, dia katakan kalau begitu tidak ada. Seharusnya tidak boleh orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri. Karena sudah ditebus, diri ini sudah disalibkan. Nah ini kata sang rasul kasih karunia loh. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi dia. Mari kita lihat 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, iya. Tolong 1 Korintus 10, oke. Ayat 6. Semua itu semua perjalanan bangsa Israel yang sebagian besar didisiplin Allah tidak masuk Kanaan, termasuk Musa. Karena Musa pada waktu itu di hari terakhirnya tidak menghormati Tuhan. Karena Musa nampaknya tergoda dengan kepahitan melihat perilaku orang Israel. Ketika Tuhan berkata, Musa, itu ada batu karang itu. Katakan pada batu karang. Tapi Musa memukul, itu artinya menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tuhan berkata, engkau hanya melihat Kanaan, tapi engkau tidak masuk Kanaan. Bangsa Israel sebagian besar tidak masuk Kanaan. Dan itu kata Paulus menjadi peringatan kepada kita. Dikatakan begini, semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Terus, next, ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka menyembah berhala real. Dia makan, minum, memberikan persembahan anak laki-lakinya dipersembahkan kepada sumber kekayaannya. Tapi apakah kita seperti itu? Tidak. Engkau mementingkan diri sendiri, melayani diri sendiri, ini berarti kita menyembah berhala. Bukan menyembah Tuhan Sang Pencipta, kita menyembah ciptaan, yaitu hanya ingin mencari kesenangan diri, kepuasan diri, kebahagiaan diri. Itu bagian penyembahan berhala. Selanjutnya, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Terus, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yes, 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Paulus di dalam pasal ini memperingatkan 2 kali. Alkitab itu sekali cukup, tapi dalam satu konteks itu mengapa Paulus menyampaikan sampai 2 kali. Ini sebuah warning, peringatan yang tajam, keras. Karena apa? Tidak sebanding dengan janji Tuhan yang memberikan jaminan itu terlalu dahsyat. Untuk kita sia-siakan, untuk kita abaikan. Oh, itu betul-betul kita tidak menghormati. Seperti Paulus katakan, terpujilah kasih karuniamu. Mari kita mengenal Tuhan secara utuh. Kita bukan takut kayak dibuang ke neraka. Tapi dia harus mempengaruhi perilaku kita karena Kristus Sang Raja itu bertata di dalam hati kita. Dia menuntun langkah-langkah kita, perkataan kita, ucapan kita, pemikiran-pemikiran kita harus dipengaruhi oleh rohnya, oleh firman-Nya. Itu artinya dewasa.
Kita harus terus bertumbuh, saudara kasih. Sehingga saudara berguna bagi kerajaan Allah. Karena orang yang mementingkan diri sendiri tidak pernah berguna bagi kerajaan Allah. Tidak pernah berguna. Itulah sebabnya pandanglah salib. Roh mementingkan diri sendiri. Sudah selesai di atas kayu salib. Katakan amin. Lah kalau saudara masih kembali hidup mementingkan diri sendiri. Roh apa yang sedang memengaruhi hidup saudara? Bukan aku lagi mementingkan Kristus. Maksud hidup Kristus kita ekspresikan dalam gaya hidup mementingkan diri sendiri. Oh itu bumi dan langit perbedaannya. Setelah kita melihat hal ini. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kalau engkau dipanggil gubernur, karena ada yang penting. Dia panggil saudara, jam 9 ketemu saya di kantor gubernur Semarang. Apakah kau berani datang jam 11? Atau jam 9:15? Kalau perlu saudara datang. Kalau jam 9 ketemu sama saya, sebelum jam 9 engkau sudah datang. Yang mengundang saudara datang di sini Yesus. Yesus memberikan arahan, setiap 6:30 beribadah. Terjemahkan sendiri bahasa saya ini. Kita terlalu sembrono dengan Tuhan. Saya gentar saudaraku. Saya sungguh-sungguh gentar. Saya berkata terima kasih Tuhan pewahyuan ini kau nyatakan sebelum aku terlambat nanti satu saat engkau panggil pulang. Mari saudara kekasih. Kalau saudara ikut care group, total ikut di sana. Dan mulai ketua-ketua care group mulai berfungsi maksimal sehingga melahirkan multiplikasi seperti yang dia kehendaki. Tuhan berkata loh, kalau engkau melekat kepadaku, engkau berbuah banyak, itu jelas. Berbuah itu adalah pekerjaan dia yang bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama hari ini. Hari ini saudara kasih kembali ke slide. Iya, hari ini saudara mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang lembut, penuh kasih, tapi tegas. Yang luar biasa, konteks yang terutama bagi ini, kalau dia berjanji, dia pasti genapi. Karena perkataannya mewakili pribadinya. Dan Allah itu kebenaran dari hakikinya. Ya. Jadi kalau dia memelihara saudara, dia sampaikan firman-Nya. Itu sebetulnya kalau firman-Nya dihidupkan dalam hidup saudara, itu kalau saya bahasakan bahasa umum, sebetulnya Tuhan berkata, nak, aku jaminanmu. Setelah kita melihat hal itu, mari saudara yang kasih, Allah berjanji kepada umat Israel untuk masuk tanah Kanaan, tanah yang luas penuh susu dan madu. Mengapa gereja jemaat umat Israel gagal masuk tanah Kanaan? Nanti saya jelaskan. Karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3:19. Mereka percaya bahwa Allah bisa melepaskan mereka dari Mesir. Tapi mereka tidak percaya bahwa Allah bisa melepaskan Mesir dari hati mereka. Sehingga ketika mereka punya masalah yang dipikir Mesir, kembali ke Mesir, terus kembali ke Mesir. Mereka percaya Allah bisa melepaskan mereka dari Mesir. Mereka tidak percaya Allah bisa melepaskan Mesir dari mereka. Allah berkuasa menuntun mereka masuk tanah Kanaan. Kegagalan bukan di pihak Allah. Kegagalan di pihak umat Israel karena tidak percaya. Percayalah, di dalam Yesus engkau dinyatakan benar, sempurna. Amin. Posisi di hadapan Allah udah beres.
ketika engkau lihat penebusan Yesus. Tapi ketika kau melihat kehadiran Kristus dalam hidupmu, Tuhan berkuasa penuh membuat engkau hidup benar di hadapan sesama. Di hadapan Allah posisi kita beres. Tapi di hadapan sesama demi untuk kesaksian, Tuhan ingin membuat engkau benar. Seringkali kita percaya kita dibenarkan lewat salib, tapi kita kurang percaya bahwa Tuhan di dalam kita memberikan jaminan Allah akan membuat engkau mau dan sanggup mentaati perintah Tuhan. Yesaya 36 ayat 27, aku menaruh rohku dalam batin mereka dan aku akan membuat mereka mengikuti segala ketetapanku. Seringkali kita kehilangan iman di situ, saudara kekasih. Ya, saya punya 2 anak. Tapi penjagaan saya lebih kuat kepada anak wanita. Masalah perjodohan, menjaga. Makanya ketika dia pacaran, saya lihat kok serius. Saja, ayo makan. Di Salatiga ketemu. Ketika ngobrol, kamu tahu Bapak ini pendeta. Cepat aja. Orang tuamu datang ke Kudus. Mengapa saya lakukan itu? Karena saya ikut Bapak Ayub. Saya sedang ketemu sama istri saya karena saya dapat tugas waktu itu antar ya adikmu, adik ke Malang. Nah, saya kebetulan kan konselor, pulang dari Malang sudah lengket sudah. Bapak bilang, Bapak pendeta, cepat orang tua datang. Saya perhatikan sungguh-sungguh. Para bapak-bapak, engkau tidak bisa jaga anakmu ya, baru latihan. Ayo cepat pulang. Nggak bisa. Bapak-bapak, kalau engkau ingin jaga anak perempuanmu, jadilah bapak yang takut akan Tuhan. Keteladanan saudara itu akan menaruh iman. Makanya istri saya itu di sana, didekatin tokoh. Ya, didekatin tokoh. Bukan non sama kita, di luar kita, enggak tahu saudaraku. Dan orang itu sabar. Saya minta bahan-bahan apapun dikasih dan servisnya cepat. Untung istri saya cerita sama saya, enggak pernah sedikit pun saya terbayang. Karena apa? Dia sayang sama bapaknya. Aku tidak mau melukai hati bapak. Ya untung saya. Aku tidak dapat barang sisa. Crash, fresh. Saya datang, begitu saya datang, wah itu saya waktu itu ingat. Ayo Diana, ayo Mas Tio makan sate. Dia datang. Wong diajak makan ya mau. Dia tanya sama Mas Tio, itu siapa? Itu calonnya Diana. Hati was jajak ke. Saya kan tidak salah, saya kan tidak minta. Jadi jagalah anakmu dengan keteladanan hidup. Tuhan pelihara luar biasa. Kita tidak bisa, kita jaga anak kita. Pengaruh di luar itu kita bisa bayangkan. Tapi ketika orang tua meneladani iman takut akan Tuhan, anaknya takut akan Tuhan, engkau kirim kemanapun, tetap dia takut akan Tuhan. Engkau tidak amin, saya aminkan sendiri. Mengapa sebagian besar di antara mereka tidak mengalami penggenapan janji Tuhan? Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bukannya Allah yang tidak sanggup membawa mereka masuk Kanaan. Bukannya Tuhan Yesus di dalammu tidak sanggup membuat engkau hidup taat. Dia sanggup. Yang jadi masalah adalah ketidaksanggupan kita untuk percaya kepada Dia. Jadi saudaraku, kecuali kita di bawah hukum Taurat, kita sekarang di bawah kasih karunia. Kalau kita melanggar Taurat aja risikonya besar, apalagi kita mulai melanggar janji Tuhan yang kehadirannya menyanggupkan engkau taat.
Apakah saudara berkata, Tuhan enggak bisa Tuhan? Enggak bisa. Hari ini kita berkata, Engkau bisa Tuhan. Ketidakpercayaan, kekurangan percayaan itu juga masalah yang terjadi dengan Musa. Saya percaya ketika kalau Musa waktu itu imannya fresh, dia tidak berkata kepada umat Israel, maaf bahasanya Alkitab begitu, bajingan-bajingan. Tidak akan mengatakan itu karena pahit, imannya hancur sehingga terekspresi bukan bahasa ilahi tapi bahasa kejengkelan. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ya, mereka percaya Allah sanggup melepaskan mereka dari Mesir, tapi mereka tidak percaya Allah sanggup melepaskan Mesir dari mereka. Saya yakin saudara sudah mati di dalam Yesus. Ada amin? Engkau sudah mati bagi dosa. Alkitab berkata, dan engkau hidup bagi Allah. Pertanyaannya, apakah kau yakin sehari-hari engkau mengalami dosa tidak berkuasa lagi? Apakah engkau yakin Tuhan membuat engkau mau dan sanggup untuk hidup bagi Dia dan kemuliaan Dia? Mari, kasih karunia itu kalau melawan, wah bahaya saudaraku. Saya tidak ingin saudara dipotong. Saya ingin saudara semuanya berbuah-buah lebat. Itu dalam doa pribadi saya. Saudaraku sebagai orang tua, lihatlah buah kehidupan anak-anakmu. Seperti yang Tuhan rencanakan, berguna, berfaedah untuk pembangunan gereja Tuhan. Apakah kau sudah melihat di dalamnya anakmu terlibat? Saya ingin mengajak hari ini, gagal menggenapi janji Tuhan, berarti hidup di luar kehendaknya, artinya kita sedang mengalami pendisiplinan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, Yesus terkutuklah dia. Itu sebuah didikan keras. Terus selanjutnya banyak anak-anak Tuhan percaya bahwa manusia lama mereka telah disalibkan bersama Kristus. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa Allah sanggup membebaskan mereka dari dosa dan hidup dalam ketaatan. Bukankah Yesus menjadi pengantara dari suatu perjanjian baru yang memberikan jaminan, aku akan bekerja baik di dalam kemauanmu maupun di dalam pelaksanaannya. Apakah kerohanian saudara naik atau mundur? Saudara flat saja, engkau sedang merosot. Contoh, analogi yang sederhana. Anakmu balita, ya gitu mama, papa makan. Perkembangannya flat, 15 tahun hanya bisa papa, mama makan. 25 tahun flat, papa, mama makan. Itu sangat menyedihkan sekali tentunya. Memberi pergumulan. Saya kemarin ketemu teman saya pendeta. Dia punya anak yang punya kebutuhan khusus. Saya tidak bisa Pak mengajak istri saya. Kan harus menunggu anak saya di usia kira 30 tahun. Masih bisa belum bertanggung jawab di dalam hidup. Makanya Paulus itu ya, dia berkata, aku menderita sakit pesalin supaya rupa Kristus nyata dalam hidupmu. Itulah kerinduan hamba-hamba Tuhan yang benar itu apa? Kita menerima kerinduan Allah, kita ekspresikan kerinduan Allah lewat pelayanan dan kerinduan kita dan doa-doa kita. Mari kita akan lihat janji Allah untuk setiap kita. Ibrani pasal 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Dengar, Allah sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna. Semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah
Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita lihat ini fungsi pengantara ini juga. Dikatakan karena ia sanggup untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan ini dari kata Yunani verb infinitif. Artinya Yesus akan terus bekerja berkelanjutan sampai tuntas. Penterjemah lain menerjemahkan ia menyelamatkan dengan sempurna. Ini loh, saudara berani berdoa karena Tuhan sudah bicara. Hena, aku akan bekerja berkelanjutan terus menerus sampai tuntas. Katakan amin. Apapun masalah ini bukan masalah mati masuk surga, rumah tanggamu yang tidak bahagia, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, hubungan dengan mertua, dengan besan, dengan menantu, dan semua keruwetan di pekerjaan, di mana-mana. Allah sanggup bekerja terus menerus sampai tuntas sempurna. Tapi ada syaratnya. Di syaratnya adalah dia orang-orang yang oleh Kristus datang kepada Allah. Ini adalah participle present. Yang sedang datang. Jadi kalau saudara tahu Tuhan membuat engkau taat dalam berbagai bidang. Tapi engkau tidak taat, engkau tidak punya pelayanan, tenang saja. Allah tidak buat apa-apa karena Allah tidak ingin kau pasif. Allah ingin kau aktif meresponi sebagai kawan sekerja Allah. Hari ini saya ingin gugah saudara. Banyak di antara kita mengalami kedamaian yang palsu dengan dibungkus oleh hikmat dunia yang tidak ada habis-habisnya. Yang muda-muda saja saya sudah tua. Yang muda-muda tidak pelayanan. Yang tua saja saya masih muda. Nah, kalau hari ini kau mendengarkan perkataanku, kata Daud, firman Tuhan lewat Daud, jangan keraskan hati. Beda ya, saya khotbah kemarin mendengar, revival itu barang siapa merendahkan diri, itu berangkat dari posisi rendah. Saya lihat gitu, tidak menyentuh roh saya. Engkau harusnya posisi adalah dari posisi tertinggi. Engkau telah duduk bersama Yesus di surga. Engkau telah hidup dengan otoritas tertinggi, kuasa tertinggi yang Allah miliki bekerja kuat di dalam saudara. Lah kalau yang seperti ini menghasilkan orang-orang Kristen di bawah rata-rata, ini ada kerusakan fatal saudara kekasih. Saya berdoa supaya pagi ini ada penyingkapan. Saya ingin Tuhan memberikan jaminan. Saudara bisa intim dengan Tuhan, paling akrab sejauh yang kau ingini, Tuhan menjawab. Tapi kalau engkau ingin, pokoknya aku begini cukup, pertanyaannya kalau pokoknya aku begini cukup, ini hikmat dari mana? Saudara tahu iblis ingin menghentikan perjalanan rohani saudara. Teman stemnya Paulus, ini tim rasuli yang hebat. Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku dan mengikut dunia. Bayangkan. Ini selevel pelayanan para rasul ini kan, wih api itu saudaraku. Tapi bisa lo terjerat. Hari ini ada dosa yang besar di hadapan Allah setelah rohanimu naik. Yang tidak ada sanksi sosialnya, ini membahayakan. Yaitu dosa mementingkan diri sendiri. Haleluya. Untuk meraih dan mengalami janji Allah adalah iman. Iman bukan sekedar persetujuan intelektual. Ya, saya percaya bukan. Iman adalah sebuah kuasa ilahi yang bekerja di dalam hati dan memberi keyakinan dan kepastian batin bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti digenapi. Iman itu kuasa loh.
Jadi firman yang dihidupkan oleh Roh Allah itu firman itu berkuasa, mendorong, menobrak dari dalam, merombak hidup kita, nilai-nilai kita, pengejaran kita itu dirombak. Itu kuasa iman, itu bukan pengakuan intelektual. Saya belajar di teologi berapa kali. Mereka diskusi tentang teologi, tentang bahasa roh, tentang Roh Kudus, tapi tidak ada rasa hormat, tidak menghasilkan perubahan hidup. Itu hanyalah wacana, pemahaman intelektual tentunya tidak semuanya. Yang saya alami saja. Makanya saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama. Untuk meraih dan mengalami janji Allah adalah iman. Lah saya ingin tunjukkan. Iman itu seperti apa? Saudara jangan berkata, iman. Mari saya ingin tunjukkan 3 hal iman. Ini akan merubah hidup saudara. Kalau engkau tidak ada di dalam kebenaran ini, itu bukan iman. Atau engkau sedang menutup hati. Karena iblis itu memberikan benteng. Begitu ada firman Allah, dia munculkan emosi dari dalam sehingga engkau mulai menolak. Itu pekerjaan roh jahat, saudaraku. Yang pertama, iman itu, iman itu mengetahui. Ini penting, makanya pentingnya care group itu di sini. Kau harus paham firman. Mengetahui di sini bukan pengetahuan intelektual kalau besok diuji bisa menjawab. Ini kepastian batin, pengetahuan batin, keyakinan batin yang tidak bisa digoyahkan. Itu iman. Dan itu pekerjaan roh Tuhan, saya tidak bisa. Itu hanya pekerjaan roh Allah. Kita harus yakin bahwa kita benar-benar mengetahui apa yang Allah janjikan untuk Dia lakukan di dalam kita. Apa sih yang Tuhan janjikan di dalam saudara? Aku menaruh rohku di dalam batin mereka, aku akan buat mereka mengikuti segala ketetapanku dan hidup di dalamnya. Mosok kita tidak nangkap janji ini? Jadi hari ini Tuhan tidak memaksa engkau berusaha dengan gertak gigih untuk taat. Percayalah. Tuhan yang di dalam saudara itu akan membuat engkau mau, punya tekad dan sanggup untuk taat. Terus kita akan lihat, mengetahui. Tadi, Allah sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna dalam seluruh permasalahan saudara yang menghambat engkau menjadi saksi dan kesaksian di hadapan Allah. Jadi keyakinan ini harus tertanam kuat. Makanya saya sangat mendorong untuk setiap jemaat engkau ambil bagian di dalam care group. Di sana diskusi tentang kebenaran firman, mendalam memahami firman Tuhan. Ya. Ada satu jemaat yang datang ke saya, ngobrol-ngobrol. Pak, kemarin ada diskusi, terus tentang iman. Enggak usah kita minta, Tuhan kan tahu. Ekonomi saya baik-baik Pak, saya tidak minta terlalu. Oke, Alkitab berkata apa? Minta? Iya. Jadi seringkali pengalaman pribadi kita jadikan fondasi iman, tidak boleh. Ada saatnya kita minta, ada saatnya kita bersyukur. Dan dalam diskusi itu, saya bilang begini. Dia punya sebuah masalah yang cukup berat. Ini harus kau minta. Sampai tuntas. Oh iya Pak, itu kekurangan saya. Itu berarti doa itu penting. Jadi mari diskusi itu adalah untuk pemahaman lebih dalam supaya bisa diterapkan. Pastikan saudara mengetahui apa yang Tuhan janjikan. Lah kalau Tuhan berjanji, Ia sanggup melakukan jauh lebih dari yang kau doakan, kau pikirkan sesuai dengan kuasanya. Kadang-kadang Tuhan menaruh iman dan firman-Nya itu tidak masuk akal. Lah ini pertentangan, engkau percaya iman yang Tuhan Roh Kudus taruh atau akal kita. Kalau engkau mempercayai firman yang di luar akal, engkau tetap percaya yang tidak mungkin akan terjadi atas hidup saudara. Allah sanggup melakukan apa yang tidak masuk akal. Lebih dari apa yang kau bayangkan. Mengapa saudaraku engkau tidak bangkit di dalam roh? Yang kedua,
Yang kedua, iman itu harus ada aspek merindukan. Karena kita ini bukan robot, Allah itu bukan setan yang menghendaki kita pasif. Allah ingin kita aktif. Lah, di sini merindukan, saudara kasih. Kita harus yakin bahwa kita merindukan dengan segenap hati dan bersedia membayar harganya. Bisa saja kita hanya merindukan setengah hati. Kita harus berani berpaling dari dosa diri sendiri dan dunia untuk hanya memandang kepadanya dan firman-Nya dan berharap kepadanya untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Saudaraku, kalau firman Tuhan itu iman itu tidak membangkitkan Tuhan, aku tidak mau hidup rata-rata. Aku tidak mau hidup seperti kebiasaanku saat-saat ini Tuhan. Aku tidak mau hidup yang hanya sekedar hidup. Aku tidak mau hanya ibadah sekedar ibadah. Oh saudaraku, harus muncul kerinduan yang baru dan Paulus merindukan apa? Akibat iman, dia tahu apa yang Tuhan kerjakan bahwa Allah sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Paulus di dalam Filipi 1:20. Yang aku rindukan, aku tidak gagal. Aku tidak beroleh malu, aku tidak menjadi batu sandungan. Seperti sedia kala, seperti dulu. Sekarang pun Kristus dipermuliakan di dalam tubuhku lewat hidupku atau matiku. Konsisten sekali dia, luar biasa. Kerinduannya terjaga, kau pelihara saudara kekasih. Apakah engkau tidak punya kerinduan akan janji Tuhan? Berarti hatimu sudah dipikat oleh hal di luar Tuhan. Rugi. Ya. Makanya Alkitab katakan di surga Yesus, Tuhan menghapus air mata. Karena banyak orang menyesal. Alah, ngerti yang dari dulu saya akan dengerin Bapak Petrus hanya perkara-perkara yang remeh-temeh. Aku menolak khotbah, menolak firman yang disampaikan oleh Pak Gembala, Pak Wakil Gembala, dan aku tetap dalam gaya hidupku. Ternyata sekarang saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin kalau nanti bersama-sama di surga. Terima kasih Pak Petrus. Oh, khotbah Pak Petrus mengubah hidup saya. Roh Tuhan pakai saya berubah. Perubahan hidup itu tidak perlu perkara besar. Kapal yang besar hanya digerakkan oleh nakoda yang kecil. Seringkali perkara-perkara kecil itu Tuhan bisa pakai untuk merombak hidup saudara. Jadi kau rindu. Ya, rindu sekali. Saya rindu Tuhan. Engkau berjanji membuat hatiku total mengasihi Engkau, total mentaati Engkau. Aku rindu itu tergenapi dan aku mempercayakan untuk Tuhan bekerja. Karena kesanggupanku adalah pekerjaanmu Tuhan. Itu muncul kerinduan. Setelah kerinduan yang ketiga adalah mengingini. Ya, ini. Aspek ini sangat penting. Aspek ini menuntut ketetapan hati yang teguh untuk mengalami setiap apa yang dijanjikan Allah. Filipi 3 ayat 10 Paulus katakan apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dari kata ginosko. Aku intim dengan Tuhan berdasarkan pengalaman. Aku akrab dengan Tuhan berdasarkan pengalaman. Sehingga aku intim dengan Tuhan hari ini harusnya jauh lebih baik dari bulan-bulan kemarin. Tidak sampai di situ. Aku ingin mengalami kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa yang sama itu membangkitkan rohku, berdaulat penuh sehingga aku menaklukkan daging dan jiwa dan aku sanggup hidup untuk Kristus. Dan aku ada dalam persekutuan penderitaan. Aku memiliki gaya hidup menyangkal diri dan memikul salib. Ini saudara kekasih, ini tekad, keinginan, ini harus ada. Tuhan tidak pernah bekerja kalau engkau tidak menginginkannya. Karena kita bukan robot. Allah hebatnya itu dia berdaulat penuh. Tapi kita segambar dengan Allah juga berdaulat penuh. Bahkan engkau memilih yang salah, Allah tidak bisa berbuat apa-apa seolah-olah. Hanya konsekuensi yang datang dan hadir. Adam, Hawa, ambil buah itu, pengetahuan yang baik dan jahat. Mengapa Allah tidak kirimkan petir? Karena Allah memberikan kedaulatan pilihan. Hal yang sama Tuhan berikan kepada saudara. Mari saya ingin mengajak. Apa perbedaan antara kerinduan dan keinginan? Kerinduan itu
bersifat emosional, membangkitkan yes. Ketika kau dengar firman Tuhan mulai emosimu bangkit, yes saya ingin bangkit. Saya ingin mengalami semua yang Tuhan janjikan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Setelah itu, saudara mulai melibatkan keinginan, kehendak. Ya, keinginan adalah sebuah ketetapan hati untuk memiliki atau mengalami janji Tuhan. Kerinduan itu kau terbakar oleh firman. Setelah saudara perasaanmu terbakar, itu harus terus kau wujudkan, menjamah tekadmu. Aku harus mengalami Tuhan. Aku tidak mau di bawah standar ini Tuhan. Kalau engkau berjanji membuat aku taat luar biasa. Saya pernah sampaikan berkali-kali. Di balik setiap tuntutan Allah, ada jaminan janji. Aku menaruh rohku dalam batin mereka, aku akan membuat mereka hidup dalam ketetapanku. Jadi yang fokus saudara bukan tuntutan Tuhan, fokus saudara di balik tuntutan Tuhan, Tuhan siap membuat engkau mau dan sanggup. Jadi fokus kita bukan hukum, kalau fokus kita hukum mati, fokus kita janji Tuhan. Jadi hari ini, keinginan adalah hasrat yang kuat untuk meraihnya. Sebagai akibatnya adalah imanmu. Iman itu apa? Iman itu kesanggupan roh kita. Ya, kadang-kadang iman kita lemah karena roh kita ini tidak terbangun dengan baik, dikuasai oleh jiwa. Iman itu adalah kesanggupan roh saudara untuk memegang janji Tuhan. Wah, orang yang seperti itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Sehingga pagi hari ini harus naik level saudara. Amin. Jangan mau yang biasa-biasa kalau Tuhan sediakan luar biasa. Belajarlah dari jemaat Korintus, Paulus berkata, banyak di antara kamu waktu aku datang tidak ada yang tidak berpengaruh, tapi sekarang berpengaruh. Luar biasa. Tuhan ingin mengurumbak saudara. Jangan bilang begini loh, kayak filsafat Jawa, pasrah bongkoan. Tidak apa-apa Tuhan begini, tidak apa-apa. Aku kan bukan pendeta. Saudaraku, engkau bukan pendeta, ya, tapi engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam dunia. Engkau adalah misionari yang diutus Tuhan ke marketplace, ke perusahaan-perusahaan. Seringkali mentalitas kita ini mentalitas dunia. Saudara bekerja sama seperti orang lain kerja, enggak. Engkau bekerja di sana itu sebagai utusan surga. Saya akan berikan contoh, pernah saya sampaikan. Di Argentina, ada seorang mahasiswa. Setelah diselamatkan dari sebuah gereja, sidang jemaat Allah itu. Dia ketemu pendetanya. Pendeta, saya sekarang berhenti dari kuliah. Mengapa? Karena saya sudah selamatkan. Apa urusanmu kamu berhenti dan kamu diselamatkan? Perlu pendeta ketahui, saya diutus oleh pemerintah Peru. Dibiayai oleh pemerintah Peru, untuk kuliah dari satu fakultas ke fakultas lain, tujuan saya bukan cari titel Pak, saya menyebar ajaran komunis. Bayangkan, kalau pemerintahan komunis bisa menciptakan agen-agen yang luar biasa. Surga lebih besar, surga lebih dahsyat. Hari ini mari kita buka selubung-selubung itu lepas. Percayalah Tuhan yang mengerjakan. Kesanggupanmu nanti adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada jemaat yang biasa-biasa. Harusnya Tuhan yang luar biasa, bekerja luar biasa, menghasilkan hidup yang luar biasa. Mungkin pertanyaan, saudara sudah sekian banyak waktu, engkau sia-siakan, engkau tidak meresponi Tuhan dengan baik. Tanpa sadar dibungkus oleh maaf tanda kutip egoistik. Dan kau terbuka oleh firman Allah. Oke. Kalau itu terjadi belum terlambat. Belum terlambat. Musa dipakai Tuhan umur 80 tahun. Terus mulai aku berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang bisa membuat percepatan. Banyak waktu yang aku sia-siakan contohnya. Engkau diberikan posisi, promosi di kantor, di perusahaan, di mana-mana. Ketika engkau ingat, harusnya ketika engkau dipromosikan Tuhan, engkau bisa melakukan yang terbaik untuk kerajaan Allah.
malah engkau kehilangan kesempatan itu. Lah terus sekarang Tuhan buat percepatan untuk mengganti ketinggalan-ketinggalan yang sengaja kulakukan. Engkau bisa buat percepatan. Ketika engkau membuka hati, Tuhan buat percepatan. Jangan sampai ada jemaat yang punya dosa di mulut. Terus bertahun-tahun jemaat di mulut. Kalau saya tahu hal itu saya disiplin. Daripada disiplin Tuhan lebih baik saya disiplin. Karena apa? Jangan sampai kita mencemari tubuh Kristus. Kita harus membangun tubuh Kristus. Kita harus menguatkan. Ya, inilah. Di sini saya tidak khotbah saudara datang di gereja yang naik sepeda motor jadi mobil. Ya, yang mobil jadi tank. Kalau ingin mobil jadi tank tidak usah berdoa, jadi tentara saja bisa punya tank. Tapi saya ingin engkau takut akan Tuhan. Itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara pikir saudara sendiri yang menghadapi tantangan, saya juga menghadapi tantangan. Iblis juga bisa mengganggu begini-begini. Saya terus Tuhan kuatkan, tekadku kuatkan, bangkitkan. Aku tetap bersemangat, aku tetap memiliki patokan yaitu firman-Mu. Aku harus berangkat dari kesanggupan-Mu untuk bekerja bagi jemaat. Dan saya percaya, mari kita sandarkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya mulai letakkan pekerjaan Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya betul-betul Tuhan yang berdaulat atas gerejanya. Bagi kemuliaan Dia. Pagi ini diberkati saudara. Amin. Siap berubah? Tuhan yang buat engkau berubah. Suasana rumah tanggamu berubah? Yes. Ekonomimu berubah? Yes. Pelayananmu berubah? Yes. Kesungguhanmu berubah? Pasti. Haleluya. Sehingga ketika nanti pendeta muda Daniel menunjuk seseorang, Mbak Wendy jadi siap jadi ketua. Langsung yang berespon, iya siap. Tapi saya menjadi anggotanya. Begitu baru itu jemaat yang hidup. Mbak atau Mas jadi ketua misbah? Kagak. Misbah, kayak grup. Mas, maksud saya kayak grup gitu loh. Jadi belum selesai. Jadi, tapi memang anak muda itu lebih cerdas. Cuma orang tua lebih bijaksana. Ayo Mas, Mbak, ikut jadi ketua care group? Kagak. Ada apa? Besok kalau sudah pensiun. Engkau kehilangan momentum. Setelah pensiun, tidak. Nanti setelah dipanggil Tuhan, pelayanan saya kepada di gereja, langsung di surga. Wah kalau alasannya begitu aku tidak bisa jawab, saudara kekasih. Mari pada pagi hari ini, mungkin khotbah saya itu menyakiti dan melukai, bersyukurlah kalau hatimu masih bisa dilukai oleh firman Allah. Kalau sudah mulai buta sama sekali, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Waduh, kalau melayani jemaat begitu lebih mudah melayani orang edan. Tapi di sini semuanya baik-baik, saudara kekasih. Ketika orang gila itu dilepaskan dari iblis, seperti orang di Gadara itu, dia bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau jemaat umat Tuhan ini, umat Tuhan di sana bukan di sini. Punya telinga dan dengar, cuma khotbah. Pulang dari gereja, boleh bukan ngomong pendeta. Malah diomong-ngomongin saudara kasih. Haleluya, saya berdoa ini supaya tujuannya hanya satu. Apa yang Tuhan rencanakan terwujud, amin. Maka saya tidak menyenangkan saudara, saya menyenangkan saudara dengan cara Tuhan. Saya tidak mau memberi damai palsu. Damai yang sejati didapatkan dari kebenaran. Haleluya. Saya tidak mengelus-elus rambutmu. Karena saya pendeta, bukan tukang salon. Tapi saya ingin menggosok spirit saudara. Membangkitkan spirit saudara. Sehingga engkau ini orang yang gigih. Dengar, engkau memiliki roh singa dari Yehuda. Dengar, engkau memiliki roh singa dari Yehuda. Singa itu kalau masih kecil, engkau bisa permainkan itu. Kumisnya. Lucu geli. Tapi jangan coba-coba main kumis singa yang sudah dewasa. Riwayatmu selesai. Kalau engkau kumismu, kumis yang orang dewasa artinya setan melihat saudara gemetar.
Gemetar saudara. Gemetar. Ya. Saya kemarin ketemu contohnya begini, ketemu salah satu pendeta pagi-pagi datang. Pak, saya ini ada jemaat ini. Enggak tahu jemaat aktif atau enggak, gimana? Jemaat tuh bilang begini Pak, kamu melayani di sini ini, kamu diserang oleh roh jahat. Terus makanya saya masuk rumah sakit. Wah kalau ngomongnya terlalu banyak saya enggak sabar. Sebentar. Saya tak bicara ya. Itu temanmu itu antek setan. Tidak ada serangan balik itu. Iblis di bawah kakimu. Wah begitu ya Om, jadi saya sadar ya. Sekarang saya terintimidasi. Lawang kamu punya iman terintimidasi kok mendoakan setan. Kalau masalah setan tuh gampang, yang agak sulit bertumbuh itu masalah psikologi, nilai, sasaran hidup yang perlu dibenahi terus menerus, maka butuh pengembalaan. Kalau hanya masalah setan sekali selesai, saudara kasih. Masalahnya bukan setan kadang-kadang, psikologi, itu butuh konseling dan sebagainya. Jadi hari ini, dengar, engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Engkau telah memiliki kuasa Yesus, itu kemampuan yang diwariskan, dan engkau memiliki otoritas yang tertinggi. Jadi otoritas exousia itu adalah pilihan bebas. Engkau pilih menang atau pilih kalah itu pilihan saudara. Kalau engkau pilih menang, Tuhan menopang. Seluruh kekuatannya ada di dalam saudara. Seperti saudara punya mobil, lari cepat, rem, maka mesin rem ABS itu yang akan mengerem. Engkau ingin cepat mobil, mesin itu yang akan beri fasilitas. Tuhan di dalam saudara. Ketika hari ini Tuhan, aku ingin berubah. Kekuatannya menopang hidup saudara. Dah aku begini saja dah. Dah apa-apa. Nanti di surga ngepel. Di surga tidak ada ngepel. Karena tidak ada yang jual pel. Surga itu mulia, saudara kasih. Kadang-kadang kita terlalu romantis melihat surga itu. Mari pada pagi hari ini. Khotbah saya agak panjang sampai jam 8. 4 menit.